Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas S1 7B dengan mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Novrianti M.Fam akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisa jurnal sediaan bahan alam bentuk sediaan cair. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alimia Wulandari, ada Citra Prameswari, ada Hamida Nur Azri, ada Helgi Novembri, Regina Alaya, dan Zulfitri Mutiara. Baiklah, kelompok 5 pada pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai zat aktif alami, bentuk zat aktif, proses mendapatkan zat aktif, metabolit dan komposisinya, formulasi sediaan, metode pembuatan, evaluasi sediaan, serta hasil yang didapat pada jurnal ini. Berikut merupakan jurnal yang kelompok 5 gunakan dengan judul Formulasi Sirup Ekstrak Daun Legundi Vitex trifolia L. Baiklah, untuk pendahuluan mengenai analisa jurnal pada hari ini, menurut survei kesehatan rumah tangga Departemen Kesehatan Rakyat Indonesia pada tahun 1996, gangguan saluran pernafasan seperti bronkitis, emfisema, dan asma merupakan salah satu penyakit dalam 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Salah satu bahan alam yang telah digunakan masyarakat Indonesia untuk mengobati asma ialah daun legundi ini. Buah legundi biasanya digunakan untuk obat cacing dan peluru haid. Sementara itu, daunnya untuk analgesik, antipiretik, obat luka, peluru kencing, peluru kentut, pereda kejang, menormalkan siklus haid, dan germisid atau sering dikenal dengan pembunuh kuman. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi ilmiah daun legundi. Daun legundi ini merupakan kingdom dari Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Verbenaceae, genus Vitex L, dan spesies Vitex trifolia L. Daun legundi telah digunakan masyarakat Indonesia sebagai anti asma. Masyarakat pada umumnya mengonsumsi daun legundi dengan cara direbus kemudian diminum. Tetapi cara ini dianggap masih belum efektif dan efisien untuk digunakan sebagai terapi sehari-hari, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan analisa formulasi terhadap daun legundi ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam zat aktif alami daun legundi. Daun legundi ini mengandung senyawa ester, alkaloid yaitu vitrisin, glikosida flavon yaitu ada artemetin dan 7-desmetil artemetin, ada pula komponen non-flavonoid, free ethylene sistoterol, glikosida serta senyawa hidrokarbon. Di dalam daun legundi ini juga terdapat senyawa vitexicarpin. Senyawa ini merupakan golongan flavonoid yang terkandung di dalam daun legundi dan berkhasiat sebagai anti asma. Vitexicarpin ini yang terdapat pada ekstrak etanol berperan menghambat efek pelepasan histamin dari sel mas dengan cara menstabilkan fungsi membran sel. Mekanisme penghambatan pelepasan histamin ialah antagonis non-kompetitif. Selanjutnya ada bentuk zat aktif. Bentuk zat aktifnya ialah berupa ekstrak daun legundi yang diperoleh dari proses maserasi dengan etanol 70% selama 1 minggu yang disertai pengadukan setiap harinya. Untuk sedikit mengingat, proses maserasi ialah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruang. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari dekat saya sebelumnya. Materi selanjutnya itu adalah proses mendapatkan ekstrak. Jadi yang pertama adalah persiapan bahan. Para peneliti menggunakan daun legundi yang diperoleh di daerah Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Jadi para peneliti ini memanen daun lalu dicuci dengan air mengalir untuk melepaskan kontaminan yang melekat pada daun seperti tanah ataupun pasir dan lain-lainnya. Lalu setelah nanti dicuci maka dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius sehingga diperolehlah bentuk serbuk yang rapuh sehingga mudah untuk diserbukan.
Yang kedua itulah pembuatan ekstrak daun legundi. Jadi ekstrak daun legundi ini diperoleh dengan metode maserasi. Jadi 1 kg serbuk kering legundi dimaserasi dengan 7,5 liter etanol 70%. Maserasi pertama menggunakan 1 kg serbuk kering direndam dengan 3,75 liter etanol 70% selama 1 minggu sambil diaduk setiap harinya. Jadi selama 7 hari itu diaduk. Setelah 1 minggu, maka masalah itu disaring menggunakan kain saring. Selanjutnya itu maserasi kedua menggunakan 1 kg serbuk dari maserasi awal tadi direndam dengan etanol 70% sebanyak 3,75 liter selama 1 minggu dan diaduk juga setiap harinya. Lalu dilakukan penyaringan dengan corong Buchner. Selanjutnya itu total maserat yang diperoleh diuapkan menggunakan pendangas air dan kipas angin sehingga diperolehnya ekstrak kental, di mana ekstrak yang digunakan dalam pembuatan formulasi sirup ekstrak daun legundi ini adalah ekstrak kental. Selanjutnya itu adalah metabolit dan komposisi, di mana metabolit dari daun legundi ini adalah senyawa ester, alkaloid yaitu vitrisin, glikosida flavon yaitu artemetin dan 7 desmetil artemetin, komponen non-flavonoid triedelin sitosterol, glukosida dan juga senyawa hidrokarbon. Komposisi yang digunakan pada formulasi sirup ekstrak daun legundi ini yang digunakan yang pertama tentunya ekstrak daun legundi, propylene glikol, sakarosa, esens anggur, asam sitrat dan aqua destilata. Baiklah, selanjutnya itu adalah uji kualitas ekstrak, di mana meliputi organoleptis seperti bau, warna dan rasa. Selanjutnya itu adalah rendemen, kekentalan, daya lekat, suhu pengeringan, identifikasi senyawa aktif dengan KLT. Selanjutnya itu adalah penentuan dosis ekstrak. Jadi pada penelitian ini para peneliti menggunakan dosis 300 mg untuk manusia dewasa atau untuk orang dewasa, di mana ekstrak yang diperlukan dalam pembuatan sirup sebanyak 150 ml yaitu 1,5 gram. Saya Regina Raya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dari formulasi sediaan yang digunakan. Nah, sediaan yang dibuat itu sebanyak 150 ml yang nantinya dikemas dalam sediaan botol. Formulasi sediaan sirup yang dibuat itu dengan tiga formula yang berbeda dengan 1 sampel kontrol. Nah, pada tabel 1 dapat dilihat bahan-bahan yang digunakan itu ada ekstrak daun legundi, propylene glikol, sakarosa, esens anggur, asam sitrat, dan aqua destilasi atau aquades. Baik pada kontrol formula 1, formula 2 maupun formula 3, ekstrak daun legundi yang digunakan itu ada 1,5 gram, sakarosa yang digunakan ada 62%, esens anggur yang digunakan 2,5 ml, dan asam sitrat yang digunakan adalah 0,3%. Nah, dapat dilihat juga bahwa perbedaan ini terletak pada penggunaan propylene glikol, di mana pada sediaan kontrol tidak digunakan propylene glikol, sedangkan pada formula 1 digunakan 11% propylene glikol, pada formula 2 digunakan 12% propylene glikol, dan formula 3 digunakan 13% propylene glikol. Nah, dapat diketahui bahwa propylene glikol ini berfungsi untuk membantu peningkatan kelarutan dari ekstrak yang digunakan. Jadi, nanti hasil akhirnya baik itu kontrol formula 1, formula 2 maupun formula 3 memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada metode pembuatan. Dalam pembuatan sirup ekstrak daun legundi ini, sebanyak 1,50 gram ekstrak kental dimasukkan ke dalam beker gas. Kemudian, propylene glikol yang telah ditimbang dimasukkan bersama asam sitrat ke dalam wadah yang sama. Lalu dilakukan pengadukan juga pemanasan hingga didapatkan larutan kental yang homogen. Propylene glikol di sini digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari senyawa tumbuhan obat tersebut, juga sebagai antiseptik untuk melawan jamur dari sediaan ini nantinya.
Lalu gula yang telah dihaluskan dicampurkan dalam aquades, lalu dilakukan pemanasan hingga didapatkan gula halus yang sudah homogen atau yang sudah terlarut. Setelah gula larut, dimasukkan atau dicampurkan ke dalam larutan ekstrak kental tadi. Diaduk lagi hingga homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 150 ml, ditambahkan essence dan aquades hingga volumenya tepat 150 ml. Kemudian dilakukan pengadukan kembali, lalu sirup siap dimasukkan ke dalam botol, lalu dilakukan pengemasan. Baik, saya Hamidanul Azri, NIM 1701063 akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi sirup. Evaluasi sirup itu meliputi uji viskositas, uji kemudahan dituang, uji organoleptis, dan uji tanggap rasa. Selanjutnya, uji penetapan kadar relatif vitexikarpin. Penetapan kadar relatif dilakukan dengan cara membandingkan kadar vitexikarpin ekstrak daun legundi dengan kadar vitexikarpin sirup ekstrak daun legundi. Kadar vitexikarpin ekstrak dianggap 100%. Penetapan kadar relatif digunakan secara KLT densitometri menggunakan TLC scanner. Fase gerak yang digunakan yaitu N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:2. Nah, selanjutnya hasil evaluasi ekstrak daun legundi. Yang pertama itu uji organoleptis dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sirup meliputi rasa, aroma, dan warna. Rasa keempat macam formula sirup ialah manis, asam, dan agak pahit. Bisa dilihat tabel 4. Yang kedua, hasil uji viskositas menunjukkan bahwa viskositas rata-rata kontrol formulasi 1, 2, dan 3 berturut-turut yaitu 50,44 centivoice, 68,93 centivoice, 69,76 centivoice, dan 75,78 centivoice. Semakin besar kadar propilen glikol yang ditambahkan dalam formula, bobot jenis dan kekentalan sirup akan semakin meningkat. Berikut ada tabelnya hasil uji daya lekat dan viskositas ekstrak kental daun legundi. Yang ketiga, uji kemudahan dituang sirup diketahui melalui profil waktu tuang sirup ekstrak daun legundi. Semakin tinggi kadar propilen glikol dalam formula sirup, waktu tuang sirup akan semakin lama karena fluiditas atau kemampuan suatu cairan untuk mengalir berbanding terbalik terhadap viskositas. Nah, pada penelitian ini, waktu tuang atau waktu alir formula kontrol sebesar 14,57 lebih kurang 1,32. Formula 1 16,73 lebih kurang 0,93. Formula 2 16,82 lebih kurang 0,43 dan formula 3 sebesar 17,53 lebih kurang 0,48. Keempat formula sirup ini relatif mudah untuk dituang karena kekentalan formula sirup tersebut tidak terlalu tinggi. Bisa dilihat tabel 5 hasil uji waktu alir sirup ekstrak daun legundi. Nah, selanjutnya yang keempat, hasil uji tanggap rasa menunjukkan bahwa rasa dari keempat formula sirup masih didominasi rasa pahit. Formula 1, 2, dan 3 mengandung endapan yang lebih sedikit dibandingkan formula kontrol. Formula kontrol 1 dan 2 dinyatakan dapat diterima di pasaran. Sedangkan formula 3 kurang dapat diterima di pasar karena memiliki rasa yang lebih pahit daripada formula 1 dan 2. Selanjutnya, hasil penetapan kadar relatif vitexikarpin.
Persentase kadar relatif Vitexikarpin sirup ekstrak daun legundi pada kontrol ialah 83,29%. Formula 1-nya 88,28%. Formula 2-nya 86,36%. Sedangkan kadar relatif Vitexikarpin sirup formula 3 sebesar 70,10%. Kadar relatif Vitexikarpin dari 4 macam formula sirup ini berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan terjadi penurunan kadar. Selanjutnya bisa dilihat kromatogram hasil KLT Vitexikarpin sirup dan ekstrak daun legundi. Gambar yang pertama itu dilihat melalui UV 254 nanometer. Yang kedua itu dilihat melalui UV 254 nanometer ditambah dengan sitroborat. Yang A itu ekstrak daun legundi, yang B itu sirup formulanya, yang C itu sirup formula 2, yang D itu sirup formula 3. Maaf, yang B tadi itu tuh sirup formula 1 ya. Baik, penambahan kadar propilen glikol mempengaruhi presentasi kadar relatif Vitexikarpin dalam sirup, namun belum ditemukan formula yang optimal.